Yang, ada hal penting yang mau aku ceritain. Tapi tolong jangan kaget ya. Kok tegang banget? Ada apa sih, Mas? Jangan bikin aku penasaran. Yang, tadi siang aku dipanggil sama bos. Dia bilang aku dikeluarkan dari perusahaan. Hah? Serius, Mas? Kamu di PHK? Kok bisa tiba-tiba gitu? Kamu ada masalah apa di kantor, Mas? Gak tahu juga yang. Kata bos waktu aku tanya, perusahaan lagi efisiensi. Selebihnya gak ada penjelasan lain kenapa aku dikeluarkan. Rasanya kayak diusir gitu aja. Mana cuma aku doang yang dikeluarin. Ya Allah, Mas. Terus sekarang kita gimana? Uang belanja, cicilan, biaya sekolah adik aku, semua itu kan butuh uang, Mas. Aku tahu yang. Itu juga yang bikin aku kepikiran banget. Aku udah mikir mulai besok aku bakal cari kerja lagi. Aku nggak boleh diem aja di sini. Kalau mama nanya, aku harus jawab apa, Mas? Mama itu kan bawel banget. Makanya aku minta tolong. Jangan dulu bilang ke mama kalau aku di PHK ya. Aku takut nanti dia salah paham. Apalagi kalau mama marah dan ribut. Aku cuma butuh waktu sebentar kok. Tapi kalau didesak sama mama, aku juga bingung jawabnya, Mas. Masa aku harus bohong? Kalau ditanya, bilang aja ada masalah di kantor. Atau gajinya telat keluar. Aku tahu itu nggak enak ngomongnya. Tapi aku janji, situasi ini nggak akan lama kok. Ya udah, Mas. Aku ngerti. Tapi jangan lama-lama ya. Aku juga capek kalau harus nutupin ini terus dari mama. Iya, aku janji. Aku bakal usaha mati-matian. Doain aku agar bisa dapat kerja secepatnya ya. Pasti aku doain, Mas. Aku percaya sama kamu. Cerita aja kalau ada apa-apa. Jangan dipendam. Aku pasti dengar kok. Terima kasih yang. Kamu satu-satunya yang bikin aku kuat sekarang. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku sudah nyerah. Jangan ngomong gitu, Mas. Kita kan keluarga. Aku pasanganmu. Dan kamu pasanganku. Selama kita saling dukung, insya Allah masalah apapun pasti akan diselesaikan. Iya, semoga saja aku bisa cepat dapat kerjaan lagi ya. Amin. Iya, Mas. Andi, sudah sebulan ini kamu nggak kasih uang belanja. Mau makan apa kita kalau begini terus? Iya mah, maaf banget. Di kantor lagi ada masalah mah. Gajinya telat keluar. Telat? Masa sebulan penuh telat juga? Kamu jangan bohong sama aku ya, Andi. Ma, tenang dulu. Mas Andi lagi ada kesulitan. Jangan langsung nuduh begitu. Kamu malah belain suami kamu. Ibu ini tahu kok kalau ada yang aneh. Kalau memang kerja, ya pasti ada hasil. Ini udah lama banget, nggak ada uang sepeser pun. Aku beneran mah. Ini aku lagi cari jalan keluar juga kok, biar bisa nutup kebutuhan kita. Mohon sabar dulu ya ma. Sabar, kamu enak ngomong sabar. Yang pusing ini siapa? Aku yang tiap hari mikirin belanja, bayar listrik, semuanya. Suami macam apa kamu kalau nggak bisa nafkahin kami? Ma, jangan gitu ngomongnya. Mas Andi lagi berusaha kok. Nggak usah dibentak-bentak gitu. Kamu diam. Kamu itu anak di sini. Harusnya dia nafkahin kita. Kalau dia nggak bisa kasih, untuk apa kalian nikah? Ma, jangan ngomong gitu. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Harusnya kamu kerja lebih keras dan dapat uang lebih banyak. Malu aku sama tetangga. Punya menantu nggak bisa ngasih apa-apa. Ma, udah ma, jangan ngomong gitu. Kasihan suami aku. Halah, kamu itu suami istri sama saja. Nggak ada bedanya. Intinya aku nggak mau tahu. Secepatnya kamu harus dapat uang dan kasih ke aku. Baik ma, aku akan berusaha dan kerja lebih keras lagi. Kalau dalam waktu dekat nggak ada uang dari kamu, lebih baik kamu pisah saja dengan anakku. Aku tidak butuh menantu yang nggak berguna seperti kamu. Andi, aku sudah tidak tahan lagi lihat kamu di rumah ini. Kamu sudah bikin susah. Uang belanja yang kamu janjikan sampai saat ini belum sampai di tanganku. Ma, jangan gitu.
Aku masih berusaha. Aku sudah melamar kerja ke banyak tempat. Aku mohon, Ma, kasih aku waktu sedikit lagi. Waktu? Dari kemarin kamu selalu minta waktu. Nyatanya nggak ada hasil. Hidup cuma numpang di sini. Nggak kasih uang. Masih juga minta dimengerti. Ma, jangan kasar begitu ke Mas Andi. Harusnya Mas Andi kita dukung, bukan malah seperti ini. Kamu diam. Kamu itu perempuan, jangan buta. Laki-laki kalau nggak bisa kasih nafkah, itu artinya gagal. Kamu mau seumur hidup sengsara. Aku tahu aku gagal sebagai menantu di mata Mama. Tapi aku nggak pernah niat lepas tanggung jawab, Ma. Aku sudah berusaha ke sana kemari cari kerjaan. Tapi belum rezekinya aja, Ma. Gak lama lagi kok, pasti aku akan segera dapat kerjaan. Omong kosong. Tanggung jawab itu dibuktikan dengan tindakan, bukan kata-kata. Kamu nggak layak jadi suami anak aku. Lebih baik kalian cerai saja. Ma, jangan gitu. Aku sayang sama Mas Andi. Aku nggak mau pisah. Kamu pilih dia atau aku yang melahirkan kamu? Lihat kondisi kita. Tiap hari susah gara-gara dia. Mau sampai kapan kamu bertahan sama laki-laki seperti itu? Yang, kalau kamu masih mau percaya sama aku janji akan berusaha. Tapi kalau kamu lebih memilih untuk ikut sama Mama, aku nggak bisa maksa. Mas, aku bingung. Aku sayang sama kamu. Tapi Mama juga orang tuaku. Nggak ada. Kamu harus pilih. Aku nggak mau lagi ada laki-laki yang nggak berguna tinggal di rumah ini. Baiklah, Ma. Kalau itu keputusanmu, aku akan pergi. Mungkin ini memang jalanku. Tapi suatu saat, aku akan buktikan kalau aku bukan laki-laki gagal. Mas, Lebih baik kamu ikut sama Mama. Aku bukan laki-laki yang tepat untuk kamu. Nak, nanti kita urus perceraian. Ibu nggak mau lihat kamu sama laki-laki kayak dia. Wah, ini ada lowongan kerja yang bagus ini. Aku harus daftar segera. Semoga aku bisa keterima kerja. Bismillah saja dulu sambil berusaha. Yuk, bisa. Semangat, semangat. Assalamualaikum, Pak. Aku Andi. Aku mau melamar kerja di sini. Ini berkas lamaran aku, Pak. Waalaikumsalam. Aku lihat CV kamu dulu ya. Pengalamanmu cukup banyak juga ya. Oh ya, kenapa kamu keluar dari perusahaan sebelumnya? Sebenarnya aku bukan keluar, Pak. Aku di PHK. Katanya perusahaan lama aku melakukan efisiensi. Jadi aku kena imbasnya. Oh, begitu. Terus, selama ini kamu ngapain? Selama ini aku keliling cari kerja ke sana kemari, Pak. Tapi ya sulit. Sangat sedikit lowongan yang terbuka. Bagus. Oh ya, di sini kita butuh orang yang disiplin dan tekun. Apa kamu sanggup? Insya Allah, Pak. Aku akan kerja sebaik mungkin. Aku akan merealisasikan pengalaman aku di sini. Mantap, Andi. Aku suka semangatmu. Mulai Senin depan, kamu bisa langsung kerja di sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Aku janji, aku nggak akan sia-siakan kesempatan yang Bapak percayakan ini. Kerja yang sungguh-sungguh ya. Kalau ada kesulitan, sampaikan saja sama aku. Kita di sini seperti keluarga, saling bantu. Baik, Pak. Terima kasih. Andi, sini sebentar. Iya, Pak. Ada apa ya? Aku perhatikan sejak kamu masuk, kinerja kamu yang paling baik di antara karyawan lain. Kamu kerja dengan sungguh-sungguh. Hasil kerja kamu bagus. Tim juga nyaman sama kamu. Terima kasih pujiannya, Pak. Aku hanya berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Bukan cuma berusaha, Andi. Kamu memang punya kemampuan. Karena itu, mulai bulan depan, aku akan angkat kamu jadi direktur operasional di sini. Direktur, Pak? Apa nggak salah? Ya nggak salah. Kamu pantas di posisi itu. Aku butuh orang yang jujur dan pekerja keras. Aku percaya kamu pasti bisa. Alhamdulillah, terima kasih, Pak. Aku janji akan jaga kepercayaan Bapak ini. Bagus, tapi ingat ya,
Jabatan itu amanah. Jangan hancurkan kepercayaan aku. Baik, Pak. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Bu, tahu nggak? Andi sekarang sudah jadi direktur di tempat kerja barunya. Hah? Direktur? Andi mantan suami anak aku yang dulu aku usir itu? Iya Bu, bosnya percaya banget sama dia. Katanya kerjanya bagus sekali. Aku nggak menyangka. Dulu dia nggak bisa kasih uang. Sekarang jadi direktur. Makanya Bu, rezeki orang kan tidak ada yang tahu. Pandi, ada tamu. Katanya mereka ibu mertua dan istri bapak dulu. Mau aku suruh pulang saja? Tidak usah, biarkan saja mereka masuk. Baik Pak. Andi, lama nggak ketemu. Kamu kelihatan beda ya sekarang. Aku nggak menyangka kamu bisa sesukses ini. Oh ya, ada yang bisa aku bantu? Mas, aku kaget waktu dengar kabar kamu sekarang sudah jadi direktur. Aku ikut bangga. Terima kasih, semua ini bukan terjadi begitu saja. Aku jatuh, lalu berusaha bangkit sekuat tenaga. Semua berkat kesempatan dari bos aku dan kerja keras yang aku lakukan. Andi, aku akui, dulu aku keras sama kamu. Aku merasa menyesal sudah mengusir kamu waktu itu. Aku salah, makanya sekarang aku datang untuk meminta maaf. Maaf ya, waktu aku tidak punya apa-apa, aku dimaki, dihina, diusir. Sekarang setelah aku sukses, baru mama datang dan meminta maaf. Maaf itu memang penting, Ma. Tapi luka ini nggak bisa hilang begitu saja. Mas, aku juga salah. Aku ikut mama. Aku lemah. Padahal aku masih sayang sama kamu. Kalau memang sayang, harusnya kamu dulu memilihku. Apalagi waktu itu aku kan suamimu. Aku menyesal, Mas. Tiap malam aku mikirin itu. Aku salah besar. Andi, kamu tahu sendiri. Keadaan kita waktu itu sulit. Aku juga tertekan. Aku hilaf. Sekarang, ayo kita perbaiki. Kamu bisa kembali lagi ke rumah. Hidup bersama kami lagi. Aku janji gak akan campur tangan dengan rumah tangga kalian seperti dulu. Ma, janji itu gampang diucapin. Tapi apa mama bisa benar-benar terima aku tanpa melihat berapa banyak uang yang aku bawa? Apa mama bisa hormat padaku meski aku bukan siapa-siapa? Aku akan berusaha. Dulu aku sudah salah menilai kamu. Aku sudah memaafkan, Ma. Tapi aku tidak bisa kembali. Luka itu jadi pelajaran buatku. Aku nggak mau masuk lagi ke lubang yang sama. Mas, tolong. Kita bisa mulai dari awal lagi. Aku janji akan ikut kamu apapun yang terjadi. Janji? Dulu janji juga kamu ucapkan di depan penghulu saat kita menikah. Janji setia dalam suka dan duka. Tapi janji itu kamu langgar. Aku tidak bisa percaya lagi. Mas, jangan gitu. Aku benar-benar menyesal. Andi, semua orang bisa salah. Kamu juga manusia. Pasti pernah salah. Kenapa nggak ngasih kami kesempatan? Ya, aku memang pernah salah. Dan aku tidak menutup mata soal itu. Aku bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan. Dan aku tidak mau hidupku lagi-lagi ditentukan oleh orang lain yang merendahkan aku saat aku tidak punya apa-apa. Dulu aku memang keterlaluan. Aku malu. Tolong dengar, aku sekarang bahagia dengan kehidupanku yang baru. Aku ingin melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Jadi biarkan aku sendiri. Jadi, kamu benar-benar menutup pintu buat aku, Mas. Iya, aku doakan kamu bahagia dengan hidupmu. Semoga suatu saat kamu bisa menemukan kebahagiaan sendiri. Tapi untuk kita, aku minta maaf. Kita sudah tidak bisa bersatu lagi seperti dulu. Sekarang kalian mungkin boleh keluar. Aku punya pekerjaan yang harus aku selesaikan. Baiklah, Mas. Untuk kesalahanku dan kesalahan Mama, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami pergi.